Film ini dibuka dengan adegan di wilayah barat laut Kanada pada tahun 1845. James Howlett muda yang sakit-sakitan menyaksikan kematian ayahnya, John Howlett, yang ditembak oleh Thomas Logan, yang merupakan ayah dari Victor Creed. Peristiwa trauma dan menyedihkan itu menyebabkan bocah mutan itu menumbuhkan 3 cakar dari buku-buku jari kedua tangannya, dan dia membalas dendam dengan menusuk dada Logan. Namun siapa sangka saat Logan meninggal, dia mengaku kepada James bahwa dia adalah ayah kandungnya. Akhirnya James dan Victor menyadari bahwa mereka adalah saudara tiri. Bertahun-tahun kemudian, saat mereka sudah dewasa, keduanya memiliki kekuatan yang tak kalah hebatnya. Victor yang kini dijuluki sebagai Saber-Tooth, tumbuh dengan taring tajam dan kemampuan melompat yang luar biasa. Keduanya sering berpartisipasi dalam banyak perang, termasuk Perang Saudara Amerika, Perang Dunia II, dan Perang Vietnam. Namun selama konflik Vietnam, Victor yang kejam, haus darah, dan biadab membunuh perwira senior lain, yang menghentikannya memerkosa seorang wanita desa setempat. James datang untuk membela saudaranya, tetapi keduanya dijatuhi hukuman mati di depan regu tembak. Untungnya mereka selamat dari eksekusi dan dimasukkan ke dalam sel penjara. Segera setelah eksekusi yang gagal, mereka dihadapkan oleh militeris operasi hitam Kolonel William Stryker. William yang telah mengetahui tentang kemampuan khusus mereka mencoba bernegosiasi dengan iming-iming kebebasan, dengan syarat mereka harus bergabung dengannya sebagai anggota yang direkrut dari Tim X, yaitu sebuah kelompok elit mutan. Tanpa berpikir lama, keduanya pun setuju untuk bergabung dengan Tim X, yang mana dalam tim tersebut terdapat mutan lain seperti Whit Wilson alias Deadpool, Frank Dux alias Blob, Chris Bradley alias Borg, Agent Zero, dan John Wright alias Kestrel. Misi rahasia pertama mereka adalah mendarat di Lagos, Nigeria, dan menyerang gedung tinggi tempat operasi perdagangan berlian. Menggunakan keahlian khusus, mereka menghilangkan garis pertahanan, meledakkan tank, dan membunuh penjaga di lantai 12 setelah keluar dari lift. William maju untuk memberitahu bos gembong bahwa mereka menginginkan informasi tentang sumber pecahan meteorit hitam. Dari informasi yang didapat, Tim X memutuskan untuk ke sebuah desa pelosok yang cukup terisolasi. Di sana, tim dengan kasar menginterogasi dan membantai para warga yang tidak bisa memberikan jawaban yang mereka cari. James yang menyadari ada yang tidak beres, mulai kesal dan tidak setuju dengan visi misi timnya. Dia berusaha meyakinkan Victor bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang salah. Namun Victor tidak merasa demikian. Dia sama sekali tidak keberatan dengan apa yang sedang dikerjakannya. Alhasil James burik dan pergi setelah membuang kalung tagnya. 6 tahun kemudian, di Pegunungan Rocky, Kanada, James yang sekarang mengganti namanya dengan Logan, tinggal bersama pacarnya, Kayla Silverfox. Sementara itu, di Springfield, Ohio, Bolt juga menjalani kehidupan normalnya sebagai pemain sirkus keliling. Victor melacaknya dan setelah mengatakan bahwa Wilson sudah meninggal, dia membunuhnya. Logan terbangun dari mimpi buruknya, diiringi dengan kemunculan cakar kedua tangannya. Ia tak ingin Kayla khawatir, oleh sebab itu Logan mengatakan bahwa ia hanya memimpikan kenangan buruknya saat berada di militer. Beberapa waktu kemudian, di gedung balok, Kolonel William muncul untuk memberi kabar kematian Bolt, sekaligus mengajak Logan untuk kembali bergabung dengan timnya. Namun Logan menolak mentah-mentah dan segera pergi. Keesokan harinya, Victor menghadang Kayla di tengah jalan saat ia mengemudi. Di saat yang sama, Logan melihat kepala serigala yang dipenggal dan bekas cakar di pohon, lalu merasakan bahwa Kayla dalam bahaya. Logan segera berlari ke TKP, tapi dia terlambat. Victor telah membunuh Kayla di hutan dan kabur begitu saja. Logan pun berteriak putus asa sambil terus memeluk kekasih hatinya itu.
Logan yang marah melacak Victor ke bar terpencil, di mana Victor dengan setengah bercanda menjelaskan alasan pembunuhan. Keduanya bertarung dengan kekuatan kebinatangan mereka yang ganas, dan berakhir saat Logan yang dipukuli secara brutal dan diratakan oleh satu truk berisi kayu gelondongan besar. Logan pun berakhir di rumah sakit. Ya, walaupun sebenarnya tanpa ke rumah sakit pun luka yang ia dapatkan bisa sembuh dengan sendirinya dalam waktu singkat. Namun ia hanya ingin hidup seperti orang normal. Tak lama, Billy muncul dengan menawarkan bantuan. Ia menawarkan cara untuk mengalahkan Victor, asalkan Logan bersedia bergabung dengan timnya. Logan yang masih diselimuti dendam atas kematian bebeknya itu, tentu saja langsung setuju dengan tawaran tersebut. Logan diterbangkan ke lokasi gunung bawah tanah untuk operasi memperkuat sistem kerangkanya dengan zat yang disebut adamantium. Itu adalah logam yang hampir tidak bisa dihancurkan oleh apapun, yang mana merupakan komposisi yang ditemukan di meteorit Afrika. Prosedur tampak berjalan dengan lancar, namun hal tersebut sangat menyakitkan bagi Logan. Suhu tubuh, detak jantung, dan tekanan darah Logan naik secara drastis, hingga akhirnya kehilangan nyawanya. William memberitahu Agent Zero bahwa mereka akan menggunakan DNA Wolverine untuk senjata berikutnya, yang bernama X1, dan memerintahkan agar tim medis menghapus ingatannya. Tapi sepertinya dengan pendengaran supernya, Wolverine mendengar perintah itu. Dia meraung keluar dari tub operasi dengan cakar adamantium barunya dan mencoba keluar dari fasilitas. Wolverine pun melarikan diri dengan mulus karena tak ada satupun senjata atau penjaga yang mampu menyentuhnya. Logan menemukan perlindungan di gedung pasturi tua bernama Travis dan Heather Hudson. Logan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan bila adamantium barunya yang lebih kuat, dan secara tidak sengaja menghancurkan wastafel kamar mandi serta radiator sebelum datang untuk makan malam. Alhasil mereka menyarankan agar dia tidur di gudang, karena itu tempat paling aman dari barang pecah belah. Keesokan harinya, setelah Travis mengobrol dengan Logan di gudang, ia memberi Logan jaket kulit putranya dan mengizinkan Logan untuk menguji coba sepeda motor Cooper 64 milik putranya. Namun tanpa diduga, dia dan suaminya ditembak dan dibunuh di dalam gudang oleh Agent Zero. Zero kemudian memerintahkan serangan ke gudang dengan helikopter pembawa bom. Tetapi Logan menghindari ledakan dengan sepeda motor dan melarikan diri ke daerah hutan. Dia juga dikejar oleh dua Humvee, yaitu Alpha 1 dan Alpha 2. Tetapi mampu menghancurkan semua penyerangnya. Dan akhirnya Zero terluka parah saat helikopter jatuh. Saat Logan meninggalkan area tersebut, ia membakar helikopter dengan ledakan yang berapi-api. Di sisi lain, William mulai terpojokkan karena proyek penelitiannya dianggap gagal oleh Dr. Abraham Cornelius dan Chandler Munson. Namun William tak mau menyerah begitu saja. Dia mengevakuasi fasilitasnya dan terlihat gembira ketika diberitahu bahwa dia sudah menemukan mutan lain bernama Scott. Adegan berganti, Logan pergi ke Las Vegas, di mana dia bertemu dengan John Castor, yang mengatakan kepadanya bahwa misi William setelah dia meninggalkan tim adalah untuk mengumpulkan mutan lainnya, dengan alibi ingin menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi yang lemah. Di ring tinju, Logan bertarung melawan Freed, yang sekarang disebut The Blob karena obesitas yang aneh akibat gangguan makan. Logan sengaja menantangnya untuk mendapatkan informasi spesifik tentang lokasi Victor. Dia diberitahu bahwa Victor membawa mutan yang ditangkap ke laboratorium baru milik William. Blob juga mengungkapkan bahwa salah satu subjek yang melarikan diri, Remy LaBeouf alias Gambit, mengetahui lokasi pulau itu. Setelah itu, Victor pergi menyusul Logan dan kawan-kawan. Di sana, dia langsung membunuh Castor dengan meninju bagian tengah tubuhnya dan merobek tulang punggungnya. Dan yang lebih parahnya lagi, Gambit mulai salah paham dan curiga bahwa Wolverine telah dikirim untuk menangkapnya.
Dengan kekuatan kinetiknya, dia melemparkan beberapa kartu remi ke arah Wolverine, lalu mendorongnya mundur melalui dinding ke jalan. Kesalahpahaman ini membuat Victor memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Setelah itu, Wolverine secara persuasif memaksa Gambit untuk membawanya ke pulau, di mana dia berjanji untuk membunuh Creed dan William. Gambit menerbangkan Wolverine ke Pulau William, 3 Mile Island, tempat ia menyembunyikan fasilitasnya di tengah-tengah reaktor nuklir. Sesampainya di hadapan William, pria itu terus membela tindakan konspirasinya untuk menciptakan prajurit super pamungkas. Kemudian dia mengungkapkan bahwa Kayla sebenarnya belum meninggal. Dan kilas balik pun mengungkapkan bahwa Kayla juga seorang mutan yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang dengan sentuhan tangannya. Setelah Logan meninggalkan fasilitas, terungkap bahwa Kayla dipaksa oleh William untuk berkonspirasi dengannya dan mengkhianati Logan, dengan imbalan keselamatan adiknya yang diculik. Kepergian Logan juga membuat Victor marah, mengetahui dia tidak bisa mengalahkan Logan. Ketika Kayla mencoba mengajak Victor bicara, Victor malah berusaha membunuh Kayla dengan mencekiknya. Untungnya Logan yang mendengar suara kesakitan Kayla segera kembali dan melawan Victor. Namun Kayla membujuk Logan untuk mengingat sisi kemanusiaannya agar tidak membunuh Victor. Kayla meyakinkan Wolverine tentang ketulusannya dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Lalu dia menunjukkan Wolverine sel-sel penjara di mana mutan yang diculik ditahan. Setelah semua mutan dibebaskan, mereka dipandu melalui labirin terowongan oleh Scott dengan telepatinya dan Emma Frost dengan kulit berliannya. Selama perjalanan, Kayla rupanya terluka parah. Dia memutuskan untuk tetap tinggal, sementara yang lain melanjutkan perjalanan. Pada saat yang sama, William mengaktifkan Weapon X1 meskipun proses bonding belum selesai. Di salah satu pintu keluar fasilitas, Logan berhadapan langsung dengan super mutan baru, Widow Puff yang dimodifikasi secara mengerikan. Wolverine memanggil Weapon X1 ke puncak salah satu menara pendingin dan pembangkit nuklir, di mana dia dengan cepat dikalahkan oleh super mutan dan akan dipenggal. Namun yang mengejutkan adalah Victor tiba-tiba datang untuk membantu dan melindungi Logan. Mereka pun akhirnya bekerja sama, dengan Wolverine yang akhirnya berhasil memegang senjata X1 dan mengirim kepala dan tubuhnya ke bagian dalam menara pendingin. Saat dua bagian tubuh turun, ledakan optik terus menembak dari matanya dan mengiris dinding. Wolverine membantu Victor berdiri. Mereka berdua melompat dari atas menara pendingin saat runtuh, dan Gambit menyelamatkan Wolverine dari kehancuran oleh sepotong beton raksasa. Sementara itu, Kayla yang sedang sekarat memanggil Logan agar berada di sisinya sebelum ajal menjemputnya. Dan di momen inilah akhirnya Kayla mengungkapkan perasaan cintanya yang sesungguhnya. Saat Logan mencoba membawanya pergi ke tempat yang aman untuk mencari bantuan, William mengejar dan menembaknya dengan pistol yang diisi dengan peluru adamantium. Logan pun seketika kehilangan kesadarannya. Ketika William berjalan ke arah Kayla, dia meraih kakinya. Dengan kekuatan hipnotisnya, Kayla berniat untuk membuat William menembak kepalanya sendiri. Namun Kayla yang berhati lembut tidak sampai hati melakukannya dan tidak ingin dipandang seperti binatang. Akhirnya dia membuat William tersugesti untuk terus berjalan hingga kakinya berdarah. Sebelum setelahnya, Kayla pergi untuk selamanya. Di sisi lain, para mutan muncul dari sistem terowongan dan melihat sebuah helikopter di rimbunan pohon. Kemudian Profesor Carl Xavier turun dari helikopter tersebut, lalu berkomunikasi dengan Scott secara telepati. Dia menawarkan mereka perlindungan di sekolah X-Men-nya. Mereka pun setuju karena dunia luar sudah tidak bersahabat bagi mereka. Sementara Wolverine terbangun setelah meregenerasi dirinya sendiri, tetapi mengalami kehilangan semua ingatannya akibat kerusakan otak. Gambit berusaha membujuknya untuk ikut bersamanya, namun Wolverine menolak dan memilih untuk menempuh jalannya sendiri. Film pun berakhir dengan adegan Logan menutup mata Kayla yang telah meninggal
meskipun dia tidak dapat mengingat sejarah masa lalunya dengan Kayla. Di sisi lain, William ditangkap di jalan yang sepi oleh sekelompok polisi militer. Sementara Weapon X1 yang rupanya masih hidup muncul dari puing-puing pembangkit listrik dan meraih kepalanya yang terpenggal. Dan film pun selesai. Oke, sampai sini dulu ya guys video kali ini. Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Dan thank you juga nih buat citizen yang udah setia mantengin channel Sinemasi dan mendengarkan semua celotehan Yaya. Tapi Yaya mau pamit dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.